Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai praktikum pertemuan pertama kali ini. Pertama kali itu? Iya kan pertama. Kalau kemarin kan masih kontrak. Sekarang sudah mulai pertemuan. Dalam komputer, setiap sistem operasi apapun bentuknya, mulai dari Windows, setelah itu Linux, Macintosh maupun Apple, semuanya ketika dihidupkan, ketika siap komputer itu untuk dijalankan, bentuknya mesti kayak yang disebut dengan desktop. Bentuknya kayak apa desktop ini? Kayak gini nih desktop ini. Ada app-nya Pak? Ada. Bisa ya? Yang mana di sana, di sini, sorry, itu ada ikon yang dari Microsoft, dari Windows sendiri. Di sini ada My Computer sama. Setelah itu yang lain ini adalah aplikasi tambahan. Mulai dari sini terus sampai di belakang. Ini merupakan aplikasi tambahan atau yang disebut dengan tombol shortcut. Nah, kalau kayak gini, ini adalah shortcut. Shortcut pada sekarang. Contoh kecil ini, ikon ini mewakili daripada sebuah aplikasi yang akan kita buka. Contoh kecilnya adalah antivirus. Ketika saya double klik, di sana akan muncul sebuah animasi pertama kali atau penunjukan pertama kali komputer itu dalam kondisi dilindungi oleh antivirus. Kondisinya bagaimana di sana? Oh, aman. Semua sudah terbaru. Firewall-nya adalah aktif. Semua proteksinya aktif. Kenapa akan menggunakan firewall? Karena dalam sebuah internet, ketika kita melihat daripada aksinya virus itu masuk, Kita masukin kalau itu tulisan ini nggak masuk ya ke sini. awas ini ya. Antivirus awas gitu Pak. Awas internet security. Saya mau di mana kan itu Pak? Iya, nggak masalah. Jangan efek sampingnya ya Pak. Efek samping tangan ini kan capek. Komputer kita ketika kita terkoneksi ke internet, kita itu akan menghubungi sini. Yang membedakan adalah firewall-nya itu antivirus itu posisinya berada di sini. Terutama antivirus yang mempunyai inisial ininya itu adalah internet security. Kalau Anda sering menggunakan komputer Anda ke koneksi internet, carilah yang mempunyai internet security. Itu salah saya. Kalau yang profesional dan lain sebagainya, home edition itu biasanya digunakan hanya untuk komputer yang tidak terkoneksi ke internet. Smart bisa juga. Posisinya itu ada di sini. Itu firewall. Firewall ini itu sudah disediakan oleh Windows. Contoh kecil. Firewall-nya yang terdapat pada komputer sini. Ini ada firewall-nya. Apakah ada? Oh, ada. Nah, ini contoh. Windows Firewall. Tuh, kok begini lah. Nah, contoh kecilnya. Windows Firewall. Nah, ini dia. Ah. Ini posisi komputer kita mau terkoneksi di internet. Nah, di sini ada firewall itu. Jadi di sana ada pelindung. Saat Tembok. ada tembok betah. Sama zamannya di bawah. Komputer itu sudah ada penyedianya.
Sambil bergurau serius. Iya, biasa. Jangan terlalu serius sama cepet mati. Mau serius. Kegunaannya dari sini supaya ketika tidak terkoneksi internet ini terputus dan posisi komputer kita tidak masuk dalam koneksi internet. Contoh kecilnya kayak gini. Firewall itu berada di tanda X ini, berada di situ. Antivirus pun juga berada di situ. Ketika komputer kita terkoneksi ke internet. Kenapa? Karena di sini ada sebuah data yang beraruskan bolak-balik. Sini ke sini, terus sini ke sini. Terus. Sehingga di sini ada sebuah aplikasi yang memang berjalan di firewall. Contoh kecilnya adalah Decometer. Aplikasinya kayak apa? Kayak ini contoh kecilnya. Di sana ada sebuah aplikasi yang memang berguna untuk menghitung proses keluar masuknya data dalam hitungan kapasitas. Hitungan dengan apa di sana? Yaitu dengan hitungan satuan mulai dari kilobit sampai dengan tera. Akan nanti jarang sampai ke tera. Biasanya masih bertiga. Tuh salah satu contoh kecilnya. Berikutnya, dalam icon tersebut itu bisa kita melakukan sebuah lonjakan atau tempat media penyimpanan kita. Itu bisa kita letakkan di sini. Contoh kecil, kita masuk pada direktori Windows lalu perfect. Saya buka, ada kan? Tempatnya di mana ini? Kalau kita masuk lumayan jauhnya. Iya, lumayan jauh. Masuk ke Windows Explore, setelah itu masuk di Windows, setelah Windows di sini ada perfect. Ini kan? Ini baru masuk situ. Tempatnya apakah sama persis? Contoh yang lain. Sini. Berkas UKM. Karena sekarang lagi musim-musim nilai, tanpa harus buka satu persatu di sana otomatis langsung masuk kepada shortcutnya. Misal komputer samaan banyak yang menggunakan, sama juga shortcut sendiri. Oh, ketika saya mau mengerjakan bab ini sekarang lagi kerja. Shortcut ada yang virus, ada yang bukan. Bedanya apa virus sama bukan? Sekali pertanyaan yang bagus. Bedanya yaitu dari segi kapasitas. Shortcut itu mempunyai kapasitas maksimal 3 kilobit. Saya barusan membuat bekas UKM. Berapa shortcut? Itu pada saya. Dan ketika dibuka itu bisa sesuai dengan arahnya. Misal datanya ada di sini, saya arahkan ke sini. Itu tetap. Dan itu kita yang buat. Bedanya di sini. Kalau bukan kita yang buat, nah itu kerjaan virus. Kenapa? Karena virus itu memang untuk menggoda. Virus dunia. Ya memang itu kerjaannya. Contoh yang lain, ini masih dalam lagi berkas nilai UKM, misal periode 1. Upload nilai UKM, ya kan? Ini saya shortcutkan lagi. Kita sadar bahwa kita pernah membuat ini. Desktop. Secara otomatis ini muncul. Saya buka.
Masuk. Itu banyak. Lalu, misal, sekarang lagi membahas masalah ini, makanya kan saya buka masalah ini, ya kan? Gak usah sulit-sulit. Buka ini klik, macam-macam. Kenapa? Karena hubungannya sama dengan dayanya. Kalau Anda mempunyai komputer yang berada di rumah, yang mana komputernya itu dayanya sangat minim, sehingga di sana harus menggunakan stafel yang ada regulator sendiri atau yang punya motor. Di sana motornya itu akan bunyi ketika Anda ngeklik. Artinya apa? Ketika kita klik, maka di sana dayanya ngambil. Kalau nggak ada proses kinerja kayak gini, jalannya normal, listrik itu. Contohnya kayak gini. Saya grafikan ya. Mana ya? Ada nggak ya? Jangan-jangan nggak ada. Gawat montada. Nah ini dia, Eko. Oh nggak ada ekonya. Jadi grafiknya itu gini. Kalau kita buka aplikasi besar di sini bakal. Gak ada aplikasi lagi turun. Buka lagi besar lagi. Sudah ya. Kayak teks manager. Betul sekali kayak teks manager. Atau kita bisa buka pada yang hanya saja di sini itu hubungannya sama CPU, memori, tidak ada hubungannya sama daya. Mana kok nggak muncul? Nah ini dia. Kita klik performa. Grafiknya kayak gitu. Jedul. Ini adalah pemakaian memori. Kapan pemakaian memori itu terpakai penuh? Yaitu jika kita membuka sebuah aplikasi yang besar. Ini kan nggak ada kinerja kan? Maka kecil di sana dayanya. Kita coba buka sesuatu yang besar. Contoh kecil. Kita buka dayanya bagaimana? Wow, ya kan? Nah, itu 79, 83 kan? Dia akan turun. Apalagi sampai not responding, wah itu besar sekali. Tahunya juga ketika virus itu sudah mulai masuk dalam komputer kita, ini resolusinya nggak sama, ini ya gitu itu. Kalau resolusi nggak sama, tahunya kalau komputer kita sudah kemasukan virus, CPU terpakainya itu selalu ada di atas, grafiknya selalu penuh. Itu penuh terus. Padahal kita nggak ngerjakan apa-apa. Itu cirinya. Setelah itu indikator di hard disk itu nyala terus. Lampu indikatornya itu nyala terus. Seakan-akan ada kerjaan, padahal nggak ada kerjaan. Seakan-akan sibuk, padahal nggak sibuk. Nah, itulah kerjaan virus. Nah, virus itu lagi bekerja di dalam itu. Dia menggunakan diri ke sana, ke sini dan lain sebagainya. Itu kerjaan. Tuh. Iya, ada monitornya. Kalau ini masuk dalam jaringan, misal kita masuk dalam jaringan komputer, nggak ada yang masuk. Di sini akan ada grafiknya, naik turunnya. Hanya saja di sana nggak ada kecepatan yang pernah diambil itu berapa, sehingga saya membutuhkan laporannya yang telah dipakai. Saya bisa ambil dari sini. Misal ini kemarin sudah memberikan laporan bulan Februari, sekarang sudah bulan Maret, di sana sudah tutup buku, berarti laporan lagi. Otomatis di sana. Iya. Kalau sudah ada tamu. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, misal saya membuka aplikasi sisi cleaner. Pembersih lantai. Selain rumah yang perlu dibersihkan,
komputer juga perlu dibersihkan. Tanpa harus membuang satu persatu di dalam. Di sana otomatis membuang. Ada 8,49 megabit yang terbuang. Yang paling banyak ada di cache-nya Windows Explorer. Ini barusan yang ada di prodi sebelumnya. Nah, kita cek ada di mana itu? Ada di sini. Kita jalankan disiplin. Selesai. Itu bagian icon. Berikutnya mulai dari jam, kalender, sama antivirus. Ini merupakan pernak-pernik saja. Iya. Ini desktop yang tampilan semuanya ini disebut dengan tampilan. Di dalam desktop itu ada icon, ada menu. Biasanya kalau yang suka tampilan performa tinggi, ada lagi icon menunya itu ketika dibuka, ikonnya langsung besar. Nah, hanya saja di sana saya nggak sukanya karena apa? Terlalu banyak memakan memori. Berikutnya yang terakhir yaitu ada toolbar. Toolbar itu isinya mulai dari sini yang bulat-bulat ini. Ini disebut dengan start menu. Jadi kalau sampean baca buku di sana Anda klik start menu, itu yang diklik adalah ini. Atau klik kanan pada start menu, Anda tinggal tekan yang sebelah kanan. Klik kanan itu kenapa sih kok harus ada klik kanan? Kan bingung Pak kalau harus ada klik kanan. Karena klik kanan itu juga ada fungsinya juga. Apa fungsinya? Misal pada antivirus, apa saja yang bisa dilakukan pada antivirus ini? Ketika klik kanan, perintah-perintah apa saja yang bisa dilakukan? Misal dibuka bisa trouble, misal ini trouble dengan kompatibelnya, karena nggak bisa jalan pada sistem operasi Windows 7, mintanya yang Windows 95. Nah, itu bisa kita trouble. Nanti di sana suruh mengunjungi websitenya. Wah, itu harus di sini dan di-download. Nah, biasanya dikasih yang trial masih. Misal tempatnya open file location. Di sana akan ditunjukkan tempatnya icon tadi di mana? Ini. Tuh. Sedangkan yang berikutnya ini icon sama dengan yang ada di sini, hanya saja ini yang berada di sini. Lagi ada yang namanya itu time, waktu, jam. Misal jamnya sampean nggak cocok bisa dicocokkan. Cocok yang nggak waras diwaras. Oke, untuk pengenalan daripada aplikasi pertama kali cukup.